Kita masuk ke pembahasan tentang hadis. Walafdhatu innama lil hasri. Lafaz innama dalam hadis innamal a'malu binniyat itu berfaedah atau menunjukkan lil hasr, untuk pembatasan. Apa itu hasr? Tasbitul madhkur wa tanfiyu ma adahu. Ya. Menguatkan yang disebutkan dan menafikan selainnya. Maka tadi pas waktu terjemah, tadi ada yang pegang kita terjemah ya. Ketika terjemah maknanya mesti sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Menegas. Tapi kemudian pada saat yang sama dia menafikan yang lain. Ya. Maka kalau pas waktu nerjemahin biasanya kalau kiai-kiai di pondok itu sesungguhnya hanyalah. Dia pakai hanyalah. Cuma sesungguhnya amal itu hanyalah amal itu bin niat, baru dianggap kalau dia dengan niat. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia menguatkan yang disebutkan, tapi kemudian menafikan selain yang disebutkan. Wahiyya taratan taqtadi al-hasra lil wahiyya taratan taqtadi al-hasr al-mutlaq. Kadang-kadang innama itu menunjukkan pembatasan secara mutlak. Artinya ketika disebutkan innama pokoknya cuma itu. Ya. Maknanya harus mutlak, yaitu cuma itu. Misalnya hanyalah Ustadz Lukman yang ngajar di rumah tahfidz Al-Quds. Itu berarti cuma Ustadz, satu orang ustadznya itu. Ya, tapi kalau Ustadz Lukman mengajar di rumah tahfidz Al-Quds, itu bisa saja mungkin ada ustadz yang lain, iya kan? Tapi kalau ditambah innama, hanyalah sesungguhnya, maka yang ngajar di Al-Quds ini hanya Ustadz Lukman. Itu contoh, Junesu Pak De. Nanti mecat saya. Saya jangan-jangan ada Ustadz lagi katanya. Padahal sekarang lagi musim. Yang menjadi Ustadz kan lagi musim sekarang. Cuma modal apa? Cuma modal pakai Yusuf, video. Ayo ikuti saya. Situ saya sekali, situ sekali. Apa? Ustadz ngomong. Terus pada siun wae jadi Ustadz. Tapi saya tidak sebut nama. Kata Ustadz Somad menjaga kode etik jurnalistik. Gak boleh sebut merek. Kalau sebut merek, rekamannya nanti dikasih gitu, ya. Ada tim IT-nya. Jadi saya dituntut. Wataratan taqtadi hasran makhsusan. Tapi kadang-kadang dia dipakai untuk menunjukkan pembatasan secara khusus. Jadi nggak mutlak, nggak semua itu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan manusia. Misalnya gitu, yaitu mutlak, cuma Allah. Tapi kadang-kadang ada yang dibatasi. Sesungguhnya hanyalah, atau misalnya ini ada contohnya nih ya. Contohnya begini. Wa yufhamu dzalika bil qara'in. Hal itu yang pembatasan secara khusus itu dipahami dengan qarinah, dengan penjelasan penyerta. Kaqaulihi ta'ala innama anta mundzir. Sebagaimana firman Allah, innama anta mundzir. Sesungguhnya kamu itu Muhammad hanyalah sebagai mundzir. Apa itu mundzir? Anzaro, pemberi peringatan atau ancaman. Jadi dalam hal menyampaikan sesuatu itu ada dua, satu tabsyir, satu inzar. Nabi itu punya sifat ya, basyiron wa nadhiron, ya.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ada yang salah enggak, Gus? Nanti diprotes. Enggak salah. Ya. Yang penting jangan ikut surat. Berapal suratnya? Apa tadi? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad, kata Allah dalam Quran, sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan atau ancaman. Ya, kalau bahasa Jawanya itu apa itu namanya? Reward and punishment. Bahasa Jawa. Loh iya, reward and punishment. Kalau kamu bagus, naik kelas, tak kasih hadiah. Itu namanya basyiran, tabsyir. Kalau nggak naik kelas, uang jajannya tak potong. Itu namanya inzar atau nadhiran. Gitu ya. Dalam Quran dikatakan inna ma anta mundzir, sesungguhnya Muhammad kamu itu orang adalah hanyalah sebagai pemberi peringatan. Zahir ayat ini fadhahiruhu al-hasr fin nadhara war rasul la yanhasiru fi dzalik. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa nabi itu tugasnya cuma satu. Apa itu? Memberi peringatan. Padahal Rasul itu la yanhasiru fi dzalika. Rasul itu tidak terbatas hanya memberi peringatan, tidak hanya sebatas memberi ancaman, tapi juga ballahu awsafun katsiratun jamilatun. Tetapi nabi itu memiliki sifat-sifat yang banyak yang mulia. Kalau bisa bisyarah, seperti pemberi kabar gembira. Sering dengar bisyarah? Bisyarah amplop. Ya, itu kabar gembira itu. Sering kan di TV kan? Bisa. Oh, ini bisyarah, dipakai sidang. Bisyarah. Bisyarah amplop. Bisyarah. Ya amplop, yang bisyarahnya isinya bukan amplopnya. Karena sama dengan hadis, ya amplop juga ada mustalahalnya, ada mustalahul amplop. Kalau tebel sahih, kalau rada tipis doin. Mustalahul amplop. Lah iya ada mustalahnya. Kalau yang sedang-sedang hasan. Kalau kata Kiai Said, kalau amplopnya tipis tapi yang ngasih panitianya rada ayu, berarti hasan li ghairi. Ya dia maksudnya naik derajatnya karena ada aspek pendukung. Kan gitu kita udah bahas ya. Karena aspek pendukung. Hasan li ghairi. Gara-gara teteh berani kayak gini. Gara-gara teteh haji berani kayak gini. Awas lapor. Teteh jangan dikirim videonya ke Umi. Nanti linknya dibagiin. Dan saya yakin beliau udah tidur, makanya udah ngomong. Wa kadzalika qauluhu ta'ala innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Maaf ya, saya bacanya pakai apa? Enggak pakai ini ya, enggak pakai itu kok ya. Nanti disalahin Ustaz. Apa hukumnya ngaji sama Ustaz yang enggak ngerti tajwid? Salah saya gitu. Bilang innamal hayatud dunya lahwu wa la'ib. Lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah lahwun. Apa lahwun? Senda gurau. Wa la'ibun, dan permainan. Fa dhahiruhu wallahu a'lam. Zahirnya ya wallahu a'lam, kata ulama, al-hasru bi'tibari min athariha. Pembatasan pada ungkapan berkaitan dengan pengaruh. Artinya begini, dunia itu dari aspek pengaruhnya memang membuat manusia cenderung untuk
lahun wala'ibun. Jadi dunia itu memang memberikan, kehidupan dunia itu memang punya pengaruh yang buat kita cenderung ya main, seneng-seneng gitu. Gitu kan? Mayoritas gitu. Wa amma binisbati ila ma fi nafsil amr, akan tetapi kalau ditinjau dari aspek ma fi nafsil amr, dari hakikatnya dunia itu faqad takunu sababan ilal khairat, kadang-kadang kehidupan dunia itu menjadi sebab mendapatkan kebaikan. Ya kita kan bisa beramal soleh itu karena hidup di dunia. Kalau nggak hidup di dunia lagi, tidak bisa beramal soleh. Artinya amal soleh yang kita lakukan itu disebabkan kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia itu tidak semata-mata bahwa dia hanya lahun wala'ibun atau la'ibun walahu. Tidak hanya itu, tapi ada aspek-aspek lain yang bisa membawa kita untuk melakukan tindakan amal kebajikan. Kalau udah mati udah nggak bisa lagi. Dalilnya izamata ibnu Adam. Izamata insan in qata'a amalu illa min salasin. Ya iya, kalau udah mati udah nggak bisa ngamal lagi. Karena dia udah nggak hidup di dunia. Kalau hidup di dunia masih bisa ngamal. Kalau nggak hidup di dunia nggak bisa. Ya kayak gitu gak usah diperdebatkan. Udah mati nggak bisa beramal lagi, udah putus amalnya, ya gak usah dikasih tahu. Ya pasti nanti putus. Jangankan amalnya, mau napasnya aja putus. Gitu. Wa yakunu dzalika min babit taghlib. Nah, aspek yang hayatud dunya lahun wa la'ibun itu menjadi sesuatu min babit taglib, menunjukkan pada kebanyakan. Taglib itu mayoritas. Maksudnya gini, mayoritas kehidupan dunia ini diisi dengan senda gurau dan main-main. Kalau ngaji di sini aja, coba saya serius banget. Bentar aku pojok sana. Dan langsung lahun wala'ibun. Siapa yang sini? Pais. Pais itu apa artinya? Pais. Tergantung bahasa apa yang dipakai. Kalau bahasa Arab pais itu menang, sukses gitu ya. Kalau bahasa Semendo pais itu ikan taruh di daun, dikasih bumbu, dibakar. Pais patin misalnya. Dia pepes bahasa Lukman. Kalau bahasa kami pais. Iya kan? Iya kan ya? Pais. Belum ada yang punya omong apa. Ya justru ini biar promosi. Biar viral itu kan kadang-kadang kalau nggak bagus banget ya jelek banget sih. Ya ini ya. Kalau biasa-biasa aja nggak viral. Coba aja yang ngajinya bagus, yang kiai besar, apa yang sing viral? Kan gak enak sing viral, Bos. Loh iya kan? Coba kiai besar yang pesantrennya besar-besar, apa tuh namanya, pimpinan kiai, pimpinan pondok pesantren, Lirboyo, pimpinan kan nggak viral. Tapi nek baca Quran acak-acakan viral. Asih Sun Hakim viral. Beliau orang pinter aja. Ya iya, nggak suruh ngajar nggak pintar. Fa'idha waradat hadzal lafdzu fa'tabirha. Kalau lafadznya menunjukkan kepada yang lafadz mutlak gitu ya. Fa'idha waradat hadzal lafdzu fa'tabirha. Jadi kalau lafadznya itu menghendaki pembatasan al-hasr secara mutlak, maka fa'tabirha, maka anggap sebagai kemutlakan. Fa indalla as-siyaqu wal maqsudu minal kalami alal hasri fi syai'in maksusin faqul bi. Kalau siap ungkapan
atau maksud menunjukkan dalam menunjukkan. Kalau menunjukkan lafadznya atau maksudnya dari kalam itu, dari ucapan itu, alal hasri pada pembatasan fi syai'in makhsusin pada sesuatu yang dikhususkan, maka ungkapkan dia seperti hal itu. Fakul bihi, maka ungkapkan dia bahwa pembatasannya adalah maksus. Jadi fa idza waradat hadzal lafz fa'tabirha. Lafaz yang ada itu dihukumi sebagaimana keinginan dari lafaz itu. Kalau dia menghendaki khusus, ya, maka kita sampaikan, kita ungkapkan dalam konteks pembatasan secara khusus. Wa illa fahmil al-hasra alal itlaq, maka gunakan pembatasan itu secara mutlak. Wa hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wal muradu bil a'mal al a'mal asy-syar'iyyah. Nah, ini aspeknya. Dalam lafaz innamal a'malu binniyat, yang dimaksud dengan amal dalam konteks ini adalah al a'mal syar'iyyah. Berarti ini menghendaki makna yang mana ini hasrnya? Yang mutlak apa yang maksus? Yang maksus. Ya, yang maksus. Maksudnya gini, tidak semua amal. Ya, kan kalau mutlak berarti semua amal. Nyatanya yang membutuhkan niat itu hanya amal yang bersifat syar'i. Nek buang sampah enggak usah niat. Sengaja aku buang sampah lillahi ta'ala itu enggak usah. Ya buang aja. Kenapa? Karena buang sampah tidak membutuhkan niat. Sengaja aku buang air kecil lillahi ta'ala. Ya enggak usah, ya dibuang aja. Ya, kenapa? Nggak, artinya gini, amal dalam konteks ini adalah amal yang berkaitan dengan syariat. Dia berarti yang maksus. Tidak semua amal ya, tidak semua amal. Wa ma'nahu la yu'taddu bil a'mal bidunin niyah. Dalam konteks ini kita udah bicara amal, ketika bicara tentang amal berarti amal syariah. Ya. Maknanya apa? Tidak dianggap sebagai amal yang bersifat syar'i kalau tidak pakai niat. Paham ya? Mislul wudu, seperti wudu, wal ghusli, dan mandi, wat tayammumi, serta tayammum, wa kadzalika as-sholati waz zakati was shaumi wal haji wal i'tikafi wasairil ibadat. Begitu juga sholat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, dan seluruh ibadah. Semua itu membutuhkan niat. Nyabut tisu nggak usah pakai niat, cabut wae. Gitu kan? Fa amma izalatun najasati fala yahtaju ila niyatin. Adapun menghilangkan najis maka tidak membutuhkan niat. Ya. Ketemplokan tai burung, ya mau nyucinya ya cuci aja Pak. Begitu sudah dicuci selesai tugasnya. Tetap sah basuhannya meskipun tidak niat. Kenapa begitu? Li'annaha min babit tarki, karena menghilangkan najis bab meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu tidak perlu niat. Sengaja aku tidak sholat zuhur lillahi ta'ala, ya ngapain? Ya nggak sholat aja udah. Ya kan gitu kan? Sengaja aku tidak puasa hari ini lillahi ta'ala, lu ngaco. Kenapa? Ya nggak perlu niat, ya nggak puas, makan aja udah selesai. Gitu kan? Wa tarku la yahtaju ila niyat, dan meninggalkan sesuatu tidak membutuhkan niat. Wa dhahaba jama'atun ila sihhatil wudu'i wal ghusli bi ghairi niyat.
mayoritas ulama ada yang berpendapat bahwa sah wudu mandi tanpa niat. Jadi ada yang berpendapat bahwa wudu mandi itu sah tanpa niat. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat mahdzuf. Dalam konteks ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat itu dihilangkan. Wa ikhtalafal ulama'u fi taqdirih. Nah, dalam konteks ini ulama berbeda pendapat tentang penetapan niat itu. Maksudnya apa? Falladzina ishtaratu an-niyata qadaru sihhatal a'mal binniyat. Walladzi lam yastaratuha qadaru kamalul a'mal binniyat. Penjelasannya begini, tadi di atas, niat itu mempengaruhi keabsahan amal syariat. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa wudu mandi itu sah tanpa niat. Dalam konteks innamal a'malu binniyat ini bagaimana penjelasannya? Nah, ulama berbeda pendapat tentang penetapan penggunaan innamal a'malu binniyat. Sebagian menjadikan niat sebagai syarat, ya. Falladzi ishtaratu an-niyata qadaru sihhatan niyat. Ulama yang mensyaratkan niat, maka dia menetapkan keabsahan sesuatu itu dengan niat. Walladzi lam yustaratuha qadaru kamalul a'mal binniyat. Yang tidak mensyaratkan sahnya sesuatu berdasarkan niat itu menganggap bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu menjadi sebab syarat kesempurnaan amal. Paham? Jadi saya bilang niat itu menjadi syarat keabsahan amal sesuatu, kemudian menjadi rukun. Ya. Kalau nggak niat nggak sah. Sebagian lagi mengatakan nggak niat tetap sah, tapi nggak sempurna. Begitu ya? Ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Seperti misalnya ada hadis dari Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Tidak beriman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau begitu, kalau saya lagi nggak cinta sama saudara saya tidak beriman. Maka kemudian posisi ini menjadi dasar ulama kemudian menjelaskan bahwa bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, gitu. Termasuk misalnya tentang la solata illa bi fatihatil kitab misalnya, itu juga kan masih terjadi perbedaan pendapat. Ya, menjadi dalil. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i misalnya itu tidak sah sholat kalau nggak pakai surat Al-Fatihah. Ya, maka kemudian Fatihah menjadi rukun. Tapi dalam mazhab yang lain itu mengatakan la sholata itu bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Maka ada mazhab yang mengatakan bahwa sholat boleh nggak pakai Fatihah, yang penting baca ayat Quran, ya. Yang penting baca ayat Quran. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi tidak usah dibahas dalam-dalam, nanti saya bilangin namanya. Tapi kalau mau mengkaji literatur, didapati ada mazhab yang menjelaskan bahwa Fatihah itu bukan rukun. Yang menjadi rukun ayat Quran. Asal udah baca ayat Quran cukup. Gitu ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i
Fatihah rukun. Ya. Kita kan ngikut mazhab Syafi'i, ya rukun. Makanya kita bisa hadir bareng-bareng ini karena kita semua rukun. Ya. Kalau nggak rukun kan. Wa qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tentang kalimat innama likulli wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanyalah bagi setiap manusia apa yang dia niatkan. Bahasa kitanya, manusia itu memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Qala al-Khattabi yufidu makna khassan ghairul awwal. Kata Imam Al-Khattabi, hadis ini menunjukkan pengkhususan dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama begini, semua amal itu bergantung niat. Terus dikhususkan dengan kalimat ini, kita ini manusia mendapatkan apa yang sesuai dengan yang kita niatkan. Saya cuci muka, cuci tangan, cuci pala, cuci kaki, itu dapat pahala apa enggaknya tergantung niat. Kalau enggak niat, itu namanya ya cuci muka sama cuci kaki aja udah. Dapatnya apa? Dapatnya basah. Ya basah kan dapatnya kan? Ya basah. Enggak dapat pahala. Tapi kalau niat, kita dapat pahala. Mandi, ya pabur ya basah, namanya mandi, tapi nggak dapat pahala mandi. Tapi kalau niat, sengaja aku mandi sunnah Jumat, basahnya sama dengan basahnya mandi tanpa niat. Tapi yang tanpa niat nggak dapat pahala, yang dengan niat dapat pahala. Yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, makanya kemudian niat itu menjadi ukuran amal kita ini berfaedah kebaikan di sisi Allah sebagai pahala atau tidak. Ya. Kalau urusan niatnya cuma urusan duniawi, mandi aja pengen kuliah, ya kan? Sikat gigi pengen biar nggak bau gitu doang, ya nggak dapat nggak dapat pahala. Tapi kalau sengaja aku niat, sengaja aku bersiwak misalnya, lillahi ta'ala, ya dapat pahala. Itu ya. Ya sama-sama nggak bau, sama-sama digosok mulutnya. Tapi yang satu pakai niat, yang satu nggak pakai niat. Yang satu dapat seger aja, yang satu dapat seger dan dapat pahala. Karena kalau dikaitkan dengan ukhrawi, insya Allah dapat tambahan. Ya. Apa itu kalau di Quran itu waman kana, di surat Ali Imran itu apa Gus? Yang habis wama Muhammadun itu di bawahnya wama Muhammadun. Wama Muhammadun illa rasul, di bawahnya apa? Belum itu. Wa maka nari nafsin antamu ta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha. Ya kan? Yang menghendaki dunia akan diberi dunia, yang menghendaki akhirat akan diberi akhirat. Cuma bedanya apa? Wa ma lahu wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzish syakirin. Dalam ayat lain dikatakan man kana yuridu harsad dunya nutihi, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka akan ditambahkan kebaikan baginya. Nazid lahu fi harthi. Dia akan dapat akhirat dan dapat dunia. Wa man kana yuridu
hasad dunia, yang menghendaki peruntungan dunia saja, nu'tihi minha, akan kami beri sesuai apa yang dia kehendaki dari peruntungan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dalam aspek ukhrawi. Ya, begitulah konteks niat ini. Barang siapa yang menghendaki basah dari mandinya, maka akan basah. Barang siapa yang menghendaki mendapatkan pahala dari mandinya, maka dia akan basah dan dapat pahala. Gitu ya. Oke ya. Wa huwa ta'yinul amal bin niyat. Ayat yang kedua ini mengkhususkan ta'yin itu, menegaskan amal itu dengan niat. Kalau nggak ditegaskan amalnya dengan niat, umum. Ya. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi faidatu dzikrihi anna ta'yinal manwi syartun. Kata Imam Muhyiddin An-Nawawi bahwa faidah dari disebutkan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa itu adalah bahwa penegasan orang yang berniat itu menjadi syarat. Falau kana ala insanin sholatan, falau kana ala insanin sholatun maqdiyatun, kalau ada seseorang sholat maqdiyah, sholat qadha, la yakfihi ayyan wiya sholatal faitah, maka tidak cukup bagi dia untuk berniat sholat yang tertinggal. Misalnya gini, saya mau kodok sholat karena kemarin nggak sholat. Niatnya gini, sengaja aku sholat yang tertinggal lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku sholat kodok lillahi ta'ala. Sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Ayo bingung. Ustaznya belum baca ya, belum tahu. Nanti kasih tahu dulu. Sengaja aku sholat kodok lillahi ta'ala, sah nggak? Nggak sah. Ya, kata ulama nggak sah. Kenapa? Ya sholat yang kodok kamu tuh yang mana? Nggak ketahuan kok. Sholat yang mana? Kan nggak disebutin sholatnya. Maka kata ulama, dia harus tegaskan apa yang dia niatkan, kan gitu. Maka bal yustaratu ayyan wiya kaunaha zohron au asron au ghairahuma. Maka kalau mau sholat qadha itu harus disebutin sholatnya sholat apa yang ketinggal. Sholatnya banyak yang ketinggalan. Maka disebutin, sengaja aku sholat qadha asar, sengaja aku sholat qadha maghrib, begitu. Baru syah, karena menyebutkan apa yang diniatkan itu menjadi syarat. Sengaja aku sholat fardu lillahi ta'ala, sah nggak? Sholat fardu apa? Karena nggak ta'yin, maka harus ditakyin. Walau lafdhu asani laqtadha al-awwal sihhatan niyah bila ta'yin au hamadha dzalika. Kalaulah tidak ada lafaz yang kedua, tidak ada innama likulli imri'in ma nawa, ya, sungguh lafaz yang pertama itu menunjukkan keabsahan niat tanpa ta'yin, tanpa menegaskan au hamadzalika, atau hal itu akan membuat apa ya, waham itu samar, jadi ragu-ragu atau bingung ya. Jadi waham, al-waham itu waham. Gini, saya pernah ngaji itu sama Kiai Samuddin. Kalau berkaitan dengan informasi, berita dan lain sebagainya itu ya, itu validitasnya terbagi menjadi 4 kata beliau. Yang pertama itu kalau dia yakin 100% namanya yakin.
Kalau dia benernya itu, yakinnya itu cuma 75%, namanya zon. Ya. Kalau dia 50-50, yakin apa ragu-ragu, ya, itu namanya syak. Ya. Syak, ragu. Kalau bener yakinnya itu yakin bener cuma 25%, namanya wahm. Ya. Jadi ada ininya, apa itu namanya? Ada tingkatannya. Kalau yakin bener, ya sip, yakin ini namanya ya al-yakin. Obat ilmu. Ya informasinya Pak, valid. Kayaknya gue sih agak kurang, iya sebenarnya meyakinkan sih, tapi kayak gimana ya gitu. Itu namanya zon. Saya menduga, saya duga, menurut saya, ya, gitu kan? Itu namanya zon. Tapi gak yakin saya, gak meyakinkan dia, itu namanya syak. Ya tapi kalau halah, walik, ya gitu ya, itu waham. Tapi kalau kebol, itu bohong 100%. Ya kira-kira gitu, ya kan? Nah informasi itu seperti itu. Nanti yakin juga ada tingkatan juga kan? Apa yang pertama? Kalau tahu berdasarkan informasi, pernah baca, terus pernah ya ada yang ngasih tahu, namanya ilmul yakin. Ya. Kalau dia langsung mengalami, namanya ainul yakin. Kalau udah ngalamin berulang kali, patah hati, udah hakul yakin. Bahwa patah hati itu menyakitkan. Hakul, semuanya ketawa kecuali Faiz. Itu, ya, misalnya kamu tahu Mekah, tahu Masjidil Haram, tahu dari mana? Nonton apa? Al-Qur'anul Karim. Nah ya, kalau ini ngaji terus, yang sholat gak berhenti, yang toh gak berhenti, itu namanya ilmul yakin. Tapi orang udah pernah umroh sekali ke sana, namanya ainul yakin. Ada orang yang hafal sampai gang-gangnya, pintunya ada berapa, masing-masing pintunya diapalin. Doa tawaf tapi nggak hafal. Ngapalin pintu 78, Babu Aziz misalnya, yang ini pintu, yang sini Babu Ajiat, nah ini Babu Nabi, macam-macam kan gitu ya. Tapi kalau pas giliran tawaf nggak hafal doanya, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya tapi yang afdal itu kan, malaikat juga kalau pas tawaf, malaikat itu sebelum manusia ada itu udah tawaf Pak di Ka'bah itu. Ya, di tawaf itu udah Ka'bah. Masih gundukan gitu, belum bangunan itu belum. Ya. Ya artinya masih itu kan. Itu udah tawaf. Nah, yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, udah begitu ininya. Terus ditinggikan lagi sama Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan. Jadi dari zaman dulu udah ada. Zaman Nabi Adam udah ada kan? Gitu ya. Jadi lafadz yang wa innamal likulli imri'in ma nawa itu menunjukkan bahwa niat kita ini harus betul-betul diperjelas. Nih, ngasih duit. Ya ngasih duit itu apa? Wakaf, sedekah, hadiah, zakat, apa nyarutang? Ini duit ya. Besok mana utangnya? Loh, kemarin udah ngasih duit. Lah ya nggak ngomong kok dibayarnya apa? Ngasih duit aja tak kantongin. Jadi gitu. Rupanya bayar utang. Datang ke masjid, Pak, ini Pak. Ngasih apa? Zakat fitrah, apa zakat mal? Ya, harus sebetulnya kemudian nih. Ya masalah melafadzkan lain urusannya. Ini saya serahkan zakat itu lafadz niat, tapi dalam hati harus ini zakat, ini apa harus jelas. Itu ya. Faedahnya gitu. Kalau enggak ya alhamdulillah aja yang nerimanya. Yang kewajibannya kan enggak gugur. Yang terima duit ya alhamdulillah aja. Oh iya saya terima Pak. Tapi kewajiban zakatnya kan enggak gugur kalau enggak disebutin niatkan sebagai zakat.
Lanjutnya, wa qauluhu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, itu pada lafaz ini kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Al-mutaqarraru inda ahli al-arabiyyah anna syarta bil jazai wal mubtada. Ini pakai bahasa, ini pendekatan bahasa Arab nih. Al-muqarrar inda ahli al-arabiyyah, yang dipahami atau yang dikuatkan, yang diyakini, yang diikrarkan berdasarkan ungkapan orang Arab, gitu ya. Anna syarta wal jazaa wal mubtada'a wal khabara la budda ayyataghayyara. Biasanya dalam ungkapan Arab, syarat dengan jawabnya, syarat dan jawab syarat jaza namanya, ya. Atau mubtada dan khobar itu mestilah dua hal yang berbeda. Harus beda, nggak boleh sama. Kalau kamu makan, maka kamu akan kenyang, kan gitu. Kalau kamu pergi, maka saya akan pergi, kan jawabnya tuh ya. Kalau kamu jual, maka saya beli. Mesti beda tuh. Dalam ungkapan kan mesti begitu. Ya, gitu. Duanya. Wahahuna, tapi dalam hadis ini qad waqa'a al-ittihad, terjadi penyatuan. Jawabuhu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi hukman wa syar'an. Tuh lihat. Ya. Syarat dan jawabnya sama kan? Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya kan? Sama ya. Aturannya makan kalau supaya gampang, ya bukan ngeralat hadis Nabi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Kira-kira gitu kan? Tapi ini enggak. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya gitu ya. Itu cuma ungkapan bahasa Arab, ungkapan bahasa saja. Orang yang hijrahnya dari sisi niat dan maksudnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hukum dan syariat, hukum secara hukum dan secara syar'i, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wahadzal hadis warada ala sababin. Hadis ini turun atas dasar sebab tertentu. Sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Kalau Quran, sebab turunnya Quran namanya asbabul nuzul atau sababun nuzul. Sababun nuzul. Kalau sebab turunnya hadis atau sesuatu yang melatar belakangi hadis, ya, itu disebut sababul wurud. Ya, sababul wurud. Apa sebabnya? Li'annahum naqalu anna rajulan hajara min Makkah ilal Madinati liyatazawwaja imra'atan. Kenapa? Karena ada dari sekian banyak sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, rajulan hajara, berhijrah min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah, tujuannya bukan illallahi wa rasulih, tapi liyatazawwaja imra'atan, untuk ngejar untuk menikahi perempuan. Siapa perempuan itu? Namanya Ummu Qais. Ummu Qaisnya mah beneran hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada laki-laki yang ngajak, "Ais, Ummu Qais, lu ngani Mekah, lu ngani Madinah. Lu mana Madinah? Wes aku tak milu hijrah wae." Aku ikut hijrah lah, kenapa? Siapa tahu orang ceweknya pergi. Ya kan? Celeste-nya pergi ke Madinah. Nah, dia nyusul ikut hijrah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena Maria Celeste-nya ikut hijrah. Maka ya la yuridu bidzalika fadilatan hijrah. Dia pergi bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Fakana yuqalu lahu, dalam keadaan itu dikatakan bagi dia dibilangin orang muhajiru ummi Qais,
Dia orang yang berhijrah karena ummu Qais. Ya, jadi ada orang yang hijrah karena ummu Qais. Jadi kalau ada yang datang ngaji ke sini, terus saya mau ngaji karena ada ummu Eli. Oh, ada gadis ya. Ummu Eli. Misalnya, saya mau ngaji lah, ada Teh Eli misalnya. Saya mau ngaji lah, ada Teh Eli. Itu namanya santri Teh Eli. Bukan santri Al-Quds. Iya. Baik, kita waktu kan kita ngobrol sedikit. Jadi begini Pak, niat itu dalam bahasa fikih disebut dengan apa maknanya? Qasdus syai' muqtaranan bil fi'li atau muqtaranan bi fi'li, menyengaja untuk mengerjakan sesuatu berbarengan dengan niat. Itu bahasanya. Jadi kalau mau niat, kapan niat? Niat itu kan ada 7 aspek ya. Maknanya, waktunya, tempatnya, faedahnya, fungsinya, kan gitu ya. Apa? Kapan? Di mana tempatnya? Fil qalb, di hati. Terus kalau yang mengucapkan niat itu dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ya, talaffuz bin niyah mustahab atau mandub ya, sunnah. Talaffuz bin niyat itu sunnah. Kenapa dalam mazhab Syafi'i ya? Kenapa? Liyusa'idal lisanu al-qalba, supaya lisan ini membantu hati supaya bisa fokus niat. Mazhab lain mengatakan nggak perlu talaffuz. Ya nggak perlu talaffuz, dong tempatnya di hati, yang ngapain ditalaffuzkan. Makanya kemudian ada yang mengatakan tidak perlu diucapkan, dimaknai kalau mengucapkan malah bid'ah misalnya. Padahal ya nggak perlu itu, ya nggak perlu itu, nggak kemudian dilarang kan? Ya mananya gitu kan? Gitu. Dalam mazhab Syafi'i talaffuz bin niyyah sunnah atau mustahab. Itu. Tempat kapan waktunya? Berbarengan kebanyakan itu berbarengan dengan awal melakukan aktivitas ibadah. Sholat, kapan waktunya? Niat itu kapan waktunya? Ketika pertama kali perbuatan. Apa perbuatan pertama kali dalam? Takbir apa diri? Ini kadang-kadang musbah itu ini sampai sekarang kalau ada yang bisa jawab benar, saya mau berguru sama dia. Ayo, niat rukun sholat yang pertama apa? Niat loh, bukannya kalau niat harus berbarengan dengan perbuatan. Kalau berdiri, kalau udah berdiri udah sholat, kan belum kan? Oh takbir, boleh nggak masih duduk takbir? Nggak boleh kan? Masih duduk tuh Allahu Akbar baru diri, boleh nggak? Kan nggak boleh diri dulu. Makanya kata beliau, untuk menetapkan tertib dalam rukun sholat pada aspek yang 3 ini agak sulit memang. Niat, takbir, berdiri. Mana yang nomor 1, 2, 3-nya? Gak ada, karena bersamaan. Ya karena bersamaan. Yang lainnya bisa tertib, tapi yang 3 ini bersamaan. Ya diri dulu. Kalau baru diri doang, belum takbir, kan belum sholat namanya. Ya enggak? Terus takbir dulu, Allahu Akbar. Kamu boleh? Kan nggak boleh kan? Ya, kan nggak boleh. Makanya dia barengan, niatnya di dalam. Jadi berdiri, terus, pas waktu Allah, kamu seperti Allah, lu dalam hati bilang, sengaja aku sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, adaan. Kalau jadi makmuman ditayyib semuanya. Terus lillahi ta'ala bar. Tapi yang itunya jangan ucap kayak gitu. Allah sengaja lebar ya. Ya Allah akbarnya sempurna. Allahu akbar. Nah dalam hatinya tuh bilang yang kira-kira kayak tadi itu. Agak susah saya mengekspresikannya karena tempatnya di hati. Harus belajar sama film. Berfaedahnya seperti faedahnya apa? Yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Memisahkan atau membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Kalau nggak pakai niat, hal yang kebiasaan aja, rutinitas aja, aktivitas aja. Tapi kalau pakai niat, dia menjadi ibadah.
Itu ya. Terus yang kita peroleh sesuai dengan yang kita niatkan. Hijrah maknanya adalah pindah. Physically, dalam konteks hadis ini pindahnya secara fisik. Artinya badannya memang betul-betul pindah. Misalnya Gus Lukman dulu tinggalnya di Jakarta, sudah merasa di Jakarta, punya rumah wakaf dan lain sebagainya. Terus kemudian pindah ke Palapas 10, bahasa Arabnya hijrah. Ya fisik ya, secara fisik. Cuma sekarang maknanya agak bergeser dikit lah. Maknanya tidak hanya fisik. Ya, udah maknanya ya asal berubah aja namanya hijrah. Makanya sekarang kan banyak ya artis hijrah, ustadz hijrah, kan banyak kan. Tadi saya itu tadinya bandel, terus kemudian sekarang udah hijrah. Alhamdulillah agak ini. Itu kalau kata saya bukan hijrah, tobat namanya. Loh ya dulunya bandel terus jadi soleh, itu namanya tobat, balik lagi ke posisi awal. Cuma sekarang yuk jangan tobat, kalau tobat tuh kayaknya kriminal. Jadi hijrah wae, pindah dari yang dulu agak kurang bagus menjadi bagus. Ya wes nggak apa-apa, yang penting tobat. Walaupun nggak ngaku tobat ya gitu aja. Saya nggak ngaku tobat, tapi saya udah nggak ada lagi. Tapi barusan ngomong. Gitu ya. Jadi hijrah dalam konteks ini hijrahnya fisik dari Mekah ke Madinah. Nabi itu mengalami proses fase hijrah beberapa kali. Pernah hijrah ke Ethiopia ya, ke Habasyah. Di antaranya yang mimpin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far itu pamannya. Ja'far bin Abdul Muthalib. Lama di Habasyah itu udah enak di sana karena diterima sama raja sana. Raja di Ethiopia, di sekarang Ethiopia. Pulang-pulang pas Nabi sudah Fatu Mekah, bahkan sudah menaklukkan benteng terakhir pertahanan Yahudi, benteng Khaybar namanya. Ada benteng ya, yang isinya orang Yahudi, terus perang di situ agak beberapa kali, bentengnya cukup tebal, agak susah untuk didobrak. Ya. Pas waktu berhasil menaklukkan kota Khaybar, benteng Khaybar, pas Ja'far pulang. Maka kemudian ada ungkapan itu dalam hadis itu, ma'adri bi ayyihi ma hasad bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya mendapatkan dua kegembiraan, menaklukkan benteng kota Khaybar dan pulangnya Ja'far. Jadi hijrah maksud banyak. Pernah mau dakwah ke Taif, ditolak dan lain sebagainya. Prosesnya ya alhamdulillah hijrah ke Yasrib tercerahkan. Dulu namanya Yasrib. Di Quran ada Yasrib, disebutnya Yasrib. Dekat Yasrib, sampai di sana menjadi peradaban yang maju, tercerahkan. Maka kemudian peradaban yang maju itu namanya Tamaddun. Tempatnya disebut Madinah. Masyarakat yang berperadaban, nama kotanya Madinah. Karena tercerahkan dengan kedatangan Nabi, tercerahkan itu bahasa Arabnya Munawwar, maka Al-Madinah Al-Munawwar. Ini hijrah ke Madinah. Dua fase ya. Fase pertama, hijrah pertama sembunyi-sembunyi. Terus hijrah yang ada duluan kan. Ada yang kemudian hijrah secara terang-terangan. Di antara terang-terangan itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Umar bin Khattab punya Sailor. Nabi berangkat malam-malam berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan. Malam-malam Sayyidina Ali duduk di atas, tidur di ranjangnya Nabi, suruh gantiin calon mayat itu kan. Karena tahu bakalan dikepung kan. Nabi keluar sama Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah berdua aja. Lama itu perjalanan dua orang. Kalau Sayyidina Umar enggak, Sailor dia. Besok didatengin kafir-kafir Quraisy itu. Besok saya mau berangkat ke Madinah, mau ke Yasrib.
yang mau kepalanya pisah dari leher, halakin aja saya besok berangkat hijrah. Gak ada yang berani. Berangkat aja Sayyidina Umar. Ini yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Deal? Jam 9:30. Belum ditutup alhamdulillah. Ciri-ciri doa itu biasa. Nanti gini putar videonya. Orangnya masih ada di sini. Jadi putar videonya. Salah sabar. Udah gak sabar mau upload. Yang lain-lain silakan nanti kalau mau ikut ngaji di Al-Quds. Setiap malam Jumat kajian tentang hadis. Sudah disiapkan kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah berbayar. Prabayar apa pasca bayar? Pasca bayar. Terus boleh bawa tripod ya. Tripodnya pakai D, jangan pakai T. Saya nyari di OLX mau beli tripod pakai T, kok nggak ditemukan. Rupanya pakai D yang benar. Tripod. Ada kal-kalah ya. Ya, sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya? Gak usah lah. Kalau masa udah kayak gini masih belum jelas. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol sesudah ini. Mulai live. Sekalian promosi malam Sabtu. Ya, dan besok malam itu jadwal ngajinya di Pondok Pesantren Al-Mumtaz Al-Islami yang sampai sekarang belum dibuka, belum terima santri. Dan masih lockdown. Ada santri mungkin 3 orang, tapi nggak pernah pulang, nggak pernah ditengok sama orang tuanya, nggak pernah beres PP. Iya, namanya Mumtaz, Tias, sama Iski, 3 orang. Itu aja santrinya 3 orang, aja nggak nambah-nambah. Bapaknya kemana ya? Bapaknya orang suci. Baik, mari kita akhiri dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah kalau nggak ada halangan malam Jumat yang akan datang kita ketemu lagi membahas hadis yang kedua tentang apa nih? Baca saya. Tentang iman. Apa itu namanya? Tentang iman, Islam, ihsan dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.